Mungkin apa? Keren, makasih. Cinta kita serang diuji. Dapat terima cintaku, jangan kau hiraukan padamu. Putuskanlah saja. Penerima AMI 12 kategori album pop terbaik adalah Puspa ST12. Di era pertengahan 2006, tanda-tanda perubahan arah musik di tanah air sudah mulai terasa ketika mulai viralnya lagu-lagu dari Piring PC dibajakan oleh dua band pop Melayu yaitu Kangen Band dan ST12. Tak hanya melalui PC dibajakan, kedua lagu dari dua band tersebut silih berganti di request pendengar radio. Tentu saja membuat lagu-lagu dari kedua band tersebut semakin familiar di tengah-tengah penikmat musik di tanah air. Banyak yang sudah hafal lagunya, namun tidak tahu siapa sebenarnya ST12 dan Kangen Band. Yang hebatnya lagi, hampir seluruh list lagu pada album bajakan dari kedua grup band misterius tersebut sama-sama easy listening dan memikat, karena aransemen musiknya sederhana, catchy, dan dipadu dengan lirik yang mudah diingat, dan mayoritas bertemakan tentang kegalauan karena cinta. Lagu yang menjadi andalan ST12 yaitu Aku Masih Sayang dan Rasa Yang Tertinggal. Sedangkan Kangen Band melalui lagu Penanti Tertunda dan Tentang Aku, Kau, dan Dia. Yang menarik adalah, di era tersebut kurang hebat apalagi band-band di belantika musik tanah air, karena ada Ungu, Peter Pan, The Rock Ahmad Dhani, Seventeen, 5 Minutes, dan banyak lagi band-band pop rock alternatif top lainnya. Namun kehadiran Kangen Band dan ST12 yang menyusup melalui jalur musik yang berbeda dengan memanfaatkan historikal era 90-an di mana era pop Melayu pernah berjaya di tanah air melalui band-band asal jiran dan pernah kesuksesan band Raja. Ternyata sukses membuat kedua grup band tersebut menjadi band rising star di tanah air di era tersebut. Gaung keviralan lagu-lagu dari ST12 dan Kangen Band semakin tak terbendung, hingga akhirnya kedua grup band tersebut dipinang oleh label besar di Jakarta. Dan pada 2008, ST12 dipinang oleh Trinity Optima Production. Sebenarnya ST12 sudah pernah masuk label pada 2005 melalui label Satelit Musika Studio, yaitu PT Gita Mitra. Namun target penjualannya hanya untuk area Bandung dan Cimahi saja, yang mengeluarkan album pertamanya yaitu Jalan Terbaik pada 2005. Namun, karena magis dari distribusi PC dibajakan dan mulai menggeliatnya situs download lagu digital lah yang membuat lagu mereka terdistribusi ke seluruh pelosok tanah air. Kangen Band sendiri dipinang oleh label Warner Music Indonesia pada tahun 2007. Berbeda dengan ST12 yang sebelumnya memang pernah masuk label, meskipun hanya label satelit dari musika. Namun, bagi Kangen Band, label Warner Music adalah label pertamanya. Pada ST12 yang menjadi tokoh sentral yaitu Charlie Van Houten, sang vokalis sekaligus pencipta mayoritas lagu-lagu hits ST12. Gaya dan tampangnya yang keren membuat Charlie di waktu itu semakin digilai oleh remaja muda, baik wanita maupun pria. Sedangkan pada Kangen Band, ada Andika Maesa sang vokalis dan Dodi sang gitaris, yang juga menjadi pencipta lagu-lagu Kangen Band. Andika Maesa sendiri menjadi tokoh sentral di Kangen Band karena suara vokalnya yang benar-benar emas dan memikat. Meskipun dari segi penampilan sering dibully, namun karena bulian tersebutlah menjadikan popularitas Andika semakin moncer hingga sekarang. Belum lama bergabung dengan label Warner Music Indonesia, pada 2007 akhirnya Kangen Band mengeluarkan album pertamanya yaitu Tentang Aku, Kau, dan Dia, yang berhasil mencatatkan angka penjualan 800.000 kopi dan berhasil mendapatkan Gold Awards dan Multi Platinum dari Warner Music Indonesia, yang sekaligus sempat meredupkan popularitas ST12. Namun, pada awal tahun 2008 ketika ST12 resmi bergabung dengan Trinity Optima Production, ST12 pun launching album paling fenomenal yaitu Puspa, yang berhasil membuat ST12 kembali menyalip popularitas Kangen Band dengan meraih double platinum atas penjualan 150.000 kopi dan 1 juta unduhan RBT hanya dengan launching satu single Puspa saja. Bahkan album tersebut berhasil memenangkan penghargaan paling bergengsi di tanah air,
sebagai album pop terbaik di AMI Awards 2009. Tentunya sebuah pencapaian yang paling gemilang untuk sebuah band pendatang baru. Tak hanya itu, bahkan ST12 berhasil menjadi band terdahsyat pada Dahsyat Award 2010. Tak mau kalah dengan ST12, pada 2008 Kangen Band pun mengeluarkan 2 album sekaligus, yaitu Cinta Yang Sempurna yang merupakan album daur ulang dari lagu-lagu hits sebelumnya dan berhasil mencatatkan angka penjualan sebanyak 200.000 kopi, dan album Bintang 14 Hari sukses terjual sebanyak 420.000 kopi dan akhirnya dapat meredam popularitas dari ST12 yang kian menanjak. Lagu Bintang 14 Hari sendiri berhasil masuk ke chart MTV Ampuh dan berada di posisi nomor 2, sedangkan The Inbox berhasil merajai chart tanggal lagu selama 3 minggu berturut-turut. Selang 1 tahun pada 2009, kemudian ST12 kembali mengeluarkan album terbaru yang bertajuk Puspa The Package yang berisikan 14 lagu. Puspa The Package merupakan album daur ulang dari kesuksesan album Puspa pada 2008 dan 2 lagu dari lagu religi yaitu Kebesaranmu dan Memujamu. Adapun yang menjadi andalan pada album ini yaitu Isabella dan Biarkan Aku Jatuh Cinta. Namun, pada album ini tak se-booming pada album keduanya. Begitu pula dengan Kangen Band yang juga mengeluarkan album keempatnya di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2009 yang bertajuk Pujaan Hati dan hanya mencatatkan angka penjualan sebanyak 65.000 kopi saja. Adapun faktor pemicu mulai meredupnya popularitas kedua grup band fenomenal tersebut adalah semakin menjamurnya band-band dengan aliran yang serupa, sehingga tentu saja menimbulkan kejenuhan bagi penikmat musik di tanah air yang dinamis. Lagi pula di pertengahan hingga akhir 2009, arah musik tanah air kembali mengalami pergeseran ke arah boy band dan girl band sejak kemunculan boy band smash. Namun, tak bisa dipungkiri, Kangen Band dan ST12 adalah band legenda tanah air dan sama-sama layak menyandang predikat The King Pop of Melayu.